mendarat dengan keras di tanah. Bei Limo bahkan tidak menunggu Yang Kai bangun sebelum dengan lembut mendarat di depannya dan menginjak dadanya. Pada saat ini, kaki gioknya yang ramping seberat gunung, menekan dada Yang Kai begitu keras sehingga dia tidak bisa bernapas. Tubuh mempesona Bei Limo mencondongkan tubuh ke depan sedikit, memperlihatkan jurang putih di dadanya. Wajah Bei Limo dingin saat dia menatap Yang Kai. Kamu baru saja memanggilku apa? Yang Kai berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bergerak. Membuka mulutnya. Dia meludahkan panah emas darah ke arah Bei Limo. Bei Limo memiringkan kepalanya ke samping dan menghindar. Dalam kemarahan, dia mengangkat kaki batu gioknya dan menginjaknya lagi. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Yang Kai tenggelam ke tanah. Beberapa tulang rusuknya patah dan darah menyembur dari mulutnya. Ini adalah hasil dari memiliki mulut yang murahan. Bei Limo berkata dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Yang Kai memelototinya. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Bei Limo mencibir. Membunuhmu? Bagaimana aku bisa tahan untuk membunuhmu? Aku masih ingin membawamu kembali. Yang Kai memiliki sebagian dari wasiat Star Boundary. Jadi siapapun yang membunuhnya akan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tidak peduli seberapa marahnya Bei Limo, mustahil baginya untuk membunuh Yang Kai di sini. Dia hanya akan membawanya kembali dan meminta salah satu bawahannya untuk mengambil tindakan. Setiap Demon Saint akan melakukan hal yang sama. Mengatakan demikian, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu menjadi iblis? Ketika Yang Kai baru saja menyerang, tubuhnya jelas meletus dengan ki iblis yang sangat padat dan murni. Meskipun itu hanya sesaat, bagaimana itu bisa luput dari perhatian Bei Limo? Dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Yang Kai tidak terlihat seperti kerasukan. Jadi mengapa ada ki iblis di tubuhnya? Bukan urusanmu, Yang Kai menggertakkan giginya saat dia memelototinya. Kamu lebih baik bunuh aku sekarang. Atau aku akan membunuhmu nanti. Bei Limo terkekeh ringan. Kekuatanmu tidak tinggi. Tetapi ambisimu tidak kecil. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh ratu ini. Namun, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kamu. Petik 2. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Wajah Yang Kai sangat dingin sehingga hampir bisa membentuk es. Saat dia berbicara, pikirannya dengan cepat memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia akhirnya menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga dan menyelesaikan masalah tersembunyi di dantiannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa merasakan peningkatan kekuatannya dengan benar setelah menerobos, dia akan jatuh ke tangan Bei Limo. Ini benar-benar nasib buruk. Bei Limo tampaknya perlahan-lahan terbiasa dengan sikap kasarnya dan tidak terlalu memikirkannya. Malah bertanya, Bos Huang mengatakan sebelumnya bahwa kecuali kamu benar-benar menjadi bagian dari Demon Rache saya, tidak ada yang akan dapat melindungi kamu. Katakan dengan jujur, apakah kamu menjadi iblis? Terus, Yang Kai mengangkat alisnya. Bei Limo menatapnya dengan serius. Alisnya sedikit berkerut saat dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Aktifkan kekuatanmu lagi dan biarkan aku melihat. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum dengan patuh mengedarkan ki iblisnya. Dalam sekejap, demonik ki hitam pekat di sekitar tubuhnya melonjak dan melilitnya. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Bei Limo karena dia tahu dia bukan lawan Bei Limo dan jika dia melakukannya, dia hanya akan melakukannya. Mempermalukan dirinya sendiri. Kamu benar-benar telah menjadi iblis. Mulut kecil Bei Limo terbuka sedikit, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai menjadi seperti ini setelah hanya 10 atau 20 hari. Dalam situasi saat ini, Yang Kai hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota ras iblis. Meskipun dia berasal dari batas bintang, karena dia telah menjadi iblis, tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota dari ras iblis, persis seperti yang dikatakan Huang Wuji. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu, Bei Limo mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menghadapi masalah besar. Belum lagi menyembunyikannya dari Huang Wuji. Jika dia benar-benar membawa Yang Kai kembali dan membiarkan bawahannya yang Half Saint membunuhnya, tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Huang Wuji. Membuat marah bajingan itu tidak akan bermanfaat. Hanya kemampuan Yang Kai sendiri yang unik bahkan di wilayah iblis. Jadi membunuhnya akan sangat disayangkan. Namun, jika dia tidak membunuh Yang Kai tidak akan berguna baginya. Dengan teknik rahasia segel hati Yu Rumeng yang membatasinya, bocah kecil di depannya ini akan selamanya setia kepada Yu Rumeng. Ini membuatnya sakit kepala. Mendengarkan kata-katanya, Yang Kai juga sepertinya melihat secercah cahaya dalam kegelapan. Matanya melesat ke sekitar ketika dia berkata, kalau begitu mungkin kita bisa duduk dan berbicara dengan damai. Bei Limo mencibir. Wah, apa yang kamu rencanakan kali ini? Ratu ini bukan Yu Rumeng dan tidak akan tertipu oleh kata-kata muluk-mulukmu. Saya menyarankan kamu untuk menyingkirkan trik kecil kamu. Jika tidak,
kamu akan menderita. Yang Kai menyeringai. Di depan Sein, bagaimana saya bisa berani memiliki ide lucu? Beilimo mendengus. Apakah kamu memanggilku Sein sekarang? Kenapa kamu tidak berbicara dengan baik barusan? Waktu telah berubah. Selain itu, saya pernah bekerja sama dengan Sein Venerable sebelumnya. Jadi kami bukan orang asing. Saya cukup akrab dengan kepribadian Sein Venerable. Apakah kamu mencoba mengatakan kamu mengerti aku dengan baik? Beilimo mencibir. Aku tidak akan berani. Tetapi dibandingkan dengan Sein iblis lainnya, Sein itu jauh lebih mudah bergaul. Jika Sein tertarik, saya bersedia mengikuti perintahnya. Bagaimana dengan Yu Rumeng? Beilimo tersenyum. Yang Kai menghela nafas. Aku akan menjelaskannya kepada Rumeng. Beilimo mendengus ringan. Jelas tidak mempercayai kata-kata Yang Kai. Tapi jadi bagaimana jika bocah kecil ini penuh kebohongan? Jika dia benar-benar jatuh ke tangannya, bukankah dia akan perlahan memberinya pelajaran? Dengan kemampuannya, dia bisa membuat Yang Kai menuruti perintahnya dalam waktu yang sangat singkat. Di masa lalu, dia tidak ingin menyinggung Yu Rumeng. Tetapi sekarang bocah kecil ini memiliki nilai seperti itu. Pikiran Beilimo mulai bergerak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari tanah di sebelahnya dan melemparkan palu perang hitam pekat ke arahnya. Itu adalah perwujudan yang diam-diam menyelinap dari tanah dan meluncurkan serangan diam-diam. Itu telah dikirim terbang oleh Beilimo sebelumnya. Jadi secara alami tidak bisa meninggalkan Yang Kai dan diam-diam mendekatinya. Sekarang setelah akhirnya menemukan peluang, itu secara alami habis-habisan. Ketika palu perang dihancurkan, hukum pertempuran pemakan surga sudah diaktifkan. Enyah. Beilimo bahkan tidak melihatnya. Seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Rambut perak di punggungnya berkibar tanpa angin. Tiba-tiba berubah menjadi cahaya perak yang menyapu ke arah perwujudan. Kemanapun rambut perak itu lewat, cahaya perak yang cemerlang menyala dan domain pemakan surga hancur. Perwujudan itu juga terkena, dan setelah sedikit jeda di udara, dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil dan dikirim terbang. Ki iblis yang keluar dari tubuhnya hampir seketika bubar. Di depan Beilimo, Half Sein seperti perwujudan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Seperti bagaimana Ming Yue membunuh Demon Rache Half Sein dengan satu serangan pedang. Jika Beilimo mau, perwujudan itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, pada saat berikutnya, Beilimo tiba-tiba merasakan krisis yang luar biasa menyelimutinya. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat cahaya dingin keluar dari tangan Yang Kai ke arahnya. Hampir tanpa ragu, Beilimo mundur. Matanya yang indah menatap lekat-lekat pada cahaya dingin saat dia berteriak, "Profound Dark Needle. Bagaimana kamu bisa memiliki Profound Dark Needle?" Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan menerkam ke arahnya. Mengaktifkan teknik rahasia transformasi naga. Naganya mungkin menyebar dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam. Tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap dada penuh Beilimo. Dia tidak tahu mengapa Beilimo begitu takut pada Profound Dark Needle. Tapi satu-satunya hal yang dia pikirkan untuk mengancam Beilimo mungkin adalah metode ini. Saat itu, di bawah undangan Beilimo, Yang Kai pergi ke istana es Proud Snow untuk memperbaiki gerbang dunianya dan dipenjarakan oleh Beilimo di penjara es. Di dalam penjara es lantai 18, Yang Kai bertemu dengan seorang gadis muda. Ingatan gadis itu berantakan dan dia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Jadi Yang Kai dengan santai memanggilnya Lady Bing. Lady Bing samar-samar ingat bahwa dia memiliki hubungan guru murid dengan Beilimo. Karena dia telah melakukan kesalahan besar, Beilimo telah memenjarakannya di penjara es lantai 18. Pada akhirnya, dia telah menyerahkan Profound Dark Needle kepada Yang Kai yang menyegel teknik terlarang yang dia buat. Tidak butuh waktu lama, jadi Yang Kai secara alami ingat apa yang dikatakan Lady Bing saat itu. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa teknik terlarang dalam Profound Dark Needle ini tidak dapat membunuh Beilimo. Tetapi itu dapat menundanya setidaknya selama 3 napas, paling banyak 10 napas. Ini adalah satu-satunya milik Yang Kai yang memiliki harapan untuk melawan Beilimo. Semua kemampuan ilahi lainnya tidak ada artinya di depan Sein. Namun, efek ini agak di luar harapan Yang Kai. Segera setelah Profound Dark Needle muncul, reaksi Beilimo jelas baginya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Pada saat ini, Yang Kai samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Mungkin Lady Bing masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia ceritakan. Tapi sekarang setelah panah itu tertancap di tali busur, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa kekuatan teknik terlarang Profound Dark Needle akan seperti yang dikatakan Lady Bing. Jika dia benar-benar bisa melakukan ini, dia dan perwujudannya mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatan Beilimo sangat cepat, dan sosoknya tidak menentu saat dia memutar dan berbalik, memberikan rasa kelincahan dan keindahan yang tak terlukiskan.
Namun, Profound Dark Needle masih mengejarnya seperti belatung. Demon Sein yang bermartabat tidak dapat melarikan diri. 3 napas kemudian, Profound Dark Needle telah tiba di depan Bei Limo. Jejak kepanikan melintas di wajah Bei Limo sebelum demonic ki-nya bergetar dan lapisan perlindungan yang terlihat muncul di tubuhnya. Namun, ini tidak ada artinya. The Profound Dark Needle dengan mudah menembus pertahanan Demon Sein dan langsung mengenai tubuh Bei Limo. Tubuh lembut Bei Limo bergetar. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra tubuh tetap padanya, menyebabkan dia membeku di tempat. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat berikutnya, cakar naga yang Kai merobek pertahanannya. Telapak tangannya menggali ke dadanya dan mencengkeram jantungnya yang berdetak. Kesuksesan. Mata yang Kai melotot seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dengan mudah. Bei Limo adalah seorang Demon Sein, salah satu dari 12 master terkuat di Demon Territory. Namun dia telah sepenuhnya ditekan oleh Profound Dark Needle. Bukankah Lady Bing mengatakan bahwa hal ini hanya bisa menundanya untuk beberapa saat? Mengapa itu begitu kuat? Apakah ada hal lain yang dia tidak mengerti? Yang Kai tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya saat dia mengerahkan kekuatannya dan bersiap untuk menghancurkan hati iblis Bei Limo. Sebagai Sein Iblis, dia pasti memiliki lebih dari satu hati iblis. Bahkan jika dia menghancurkannya, dia mungkin tidak dapat membunuh Bei Limo. Tetapi setidaknya, itu akan sangat merusak vitalitasnya dan memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan perwujudannya. Yang Kai juga mengerti bahwa setelah dia menghancurkan hati iblis ini, terlepas dari banjir deras di belakangnya, dia akan segera melarikan diri dengan perwujudannya. Tetapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat tiba-tiba meledak dari tempat di mana jarum gelap mendalam telah menembus tubuhnya. Kekuatan ini menyebar dalam riak melingkar yang bisa dilihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, dengan cepat menyapu ribuan kaki. Gerakan yang Kai tiba-tiba menjadi kaku dan dia tidak bisa memanggil kekuatan sama sekali. Jiwanya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan terbang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia ketakutan, tidak dapat menstabilkan jiwanya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Penglihatannya kabur dan seluruh dunia berubah. Sejauh mata memandang, seluruh dunia tertutup salju putih, dan angin dingin menusuk tulang. Ada gunung es dengan berbagai ukuran di sekelilingnya, semuanya berkilau dan tembus cahaya. Kepingan salju seukuran bulu angsa jatuh dari langit dan mendarat di tubuh Yang Kai, menyebabkan dia menggigil. Bei Limo, yang seharusnya ditusuk di dada oleh cakar naga di depannya, tidak terlihat. Sebaliknya, dia muncul 1000 kaki jauhnya di atas kristal es yang menjulang tinggi. Dia berdiri di sana, rambut peraknya berkibar di belakangnya, seperti bunga kecil yang mekar di dunia yang sedingin es ini. Namun, pada saat ini, ekspresi Bei Limo dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap ke arahnya dan menggertakkan giginya. Yang Kai mengerutkan kening, jelas merasa ada yang salah dengan situasinya saat ini. Setelah hati-hati memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa dia berada dalam keadaan jiwa ilahi. Dengan kata lain, tubuhnya di dunia ini bukanlah tubuh fisiknya, tetapi jiwa ilahinya. Bei Limo juga sama. Baik tubuhnya dan miliknya seharusnya masih berada di suatu tempat di benua Cloud Shadow, mempertahankan posisi mereka sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi suara aneh datang dari belakangnya. Memutar kepalanya, mata Yang Kai sedikit menyipit saat dia memanggil, Nyonya Bing. Lady Bing yang dia lihat di penjara es lantai 18 Istana Es Salju Bangga sedang berjalan ke arahnya dari belakang. Gadis muda itu tersenyum manis di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang dunia. Tetapi ketika dia mendekat, Yang Kai merasakan krisis yang luar biasa dan membalikkan setengah tubuhnya untuk menghadapi Bei Limo dan gadis muda misterius ini. Omong-omong, meskipun dia telah mendapatkan bantuan dari Lady Bing ini di penjara es hari itu, Yang Kai tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Alasan dia menerima Profound Dark Needle terutama karena Lady Bing mengatakan bahwa itu cukup kuat dan dapat menunda Bei Limo selama 3-10 kali nafas. Pada saat itu, Yang Kai sedang memperbaiki gerbang dunia di wilayah Bei Limo, jadi dia harus waspada terhadapnya. Jika bukan karena insiden hari ini, Yang Kai mungkin tidak akan menggunakan Profound Dark Needle dan akan menyembunyikannya. Sekarang sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain dan telah dimanfaatkan. Tetapi bahkan jika dia tahu, bahkan jika dia harus melakukannya lagi, Yang Kai harus mengaktifkan Profound Dark Needle-nya. Di depan Bei Limo, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nah, kamu telah melakukannya dengan baik. Lady Bing berhenti dan berdiri dalam segitiga dengan Yang Kai dan Bei Limo terpisah 1000 kaki. Tersenyum ketika dia menatapnya.
Kamu berhasil begitu cepat. Memilihmu memang pilihan yang tepat. Titik petik 2. Yang Kai berkata dengan ringan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Digunakan oleh seseorang secara alami membuatnya tidak bahagia. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari Lady Bing ini, dia pasti menggunakannya untuk merencanakan sesuatu yang cukup untuk membuat Yang Kai tetap waspada. Kamu memanggilnya apa? Bei Limo memelototi Yang Kai dan mencibir. Apakah kamu tahu berapa umurnya? Kamu benar-benar memanggilnya Lady Bing? Petik 2. Kamu juga tidak muda, Yang Kai meliriknya. Kedua wanita ini sama sekali tidak baik. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mencari tahu tempat terkutuk macam apa ini sebelum mencoba melarikan diri. Karena nona muda Bing ini berani menggunakannya untuk berkomplot melawan Bei Limo, kekuatannya mungkin juga tidak rendah. Karena gerbang kota terbakar, yang terbaik baginya adalah menghindarinya sesegera mungkin. Jika dia terjebak dalam bencana ini, dia takut dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Murid yang tidak berbakti, Lady Bing menggertakkan giginya dan berteriak. Setelah tidak melihatmu selama puluhan ribu tahun, kamu menjadi lebih berani. Berani mengkritik senior ini. Bei Limo mencibir. Tuan, mengapa kamu belum mati? Murid mengira kamu sudah mati di penjara es. Tapi aku tidak berharap melihatmu lagi. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai, yang mencari jalan keluar, tidak bisa menahan tawa. Kalian berdua benar-benar tuan dan murid. Ketika Lady Bing mengatakan bahwa dia dan Bei Limo adalah guru dan murid, Yang Kai mendengarkannya untuk saat ini. Sekarang sepertinya Lady Bing tidak berbohong tentang ini. Tetapi kebenaran bukanlah apa yang dia katakan. Dia bilang dia adalah murid Bei Limo. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Dia sebenarnya adalah guru Bei Limo. Guru seorang Demon Saint? Ini hanyalah keberadaan kuno. Apa yang kamu katakan padanya? Bei Limo bertanya sambil menatap Lady Bing. Ketika dia melihat Profound Dark Needle, Bei Limo sudah melihat semuanya. Jelas ketika dia memenjarakan Yang Kai di penjara es, dia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan tuannya. Namun, selama puluhan ribu tahun terakhir, Lady Bing tidak melakukan satu gerakan pun di penjara es. Dia benar-benar berpikir bahwa pihak lain telah mati. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyelidiki berkali-kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Sekarang sepertinya Lady Bing telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menipu akal sehatnya. Lady Bing mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memberitahunya tentang kisahmu dan memintanya untuk membantuku sedikit. Tidak tahu malu, Bei Limo dengan dingin mendengus. Apakah kamu pikir kamu akan menang hanya karena kamu menyeretku ke sini? Tuan, kamu mungkin lupa bahwa saya bukan lagi orang yang sama yang mematuhi perintah kamu saat itu. Aku, Bei Limo, adalah Saint Iblis. Lady Bing mengangguk berulang kali. Saya tahu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa dipenjara di penjara es ini selama puluhan ribu tahun? Bei Limo berkata, jika kamu bersembunyi di penjara es, kamu mungkin bisa berumur panjang. Karena kamu berani bersekongkol melawan saya, jangan salahkan ratu ini karena tidak sopan. Petik 2. Lady Bing tersenyum manis. Saya mengajari kamu keterampilan kamu. Menurut kamu apa peluang kamu untuk menang di sini? Lebih dari cukup untuk membunuhmu, Bei Limo membalas. Tolong tunggu sebentar, Yang Kai agak bosan mendengarkan pertengkaran mereka. Jadi dia mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan melihat sekeliling. Bolehkah saya bertanya di mana ini? Lady Bing tersenyum dan menjawab. Ini adalah medan perang jiwa ratu. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Apakah ini teknik rahasia yang disegel di dalam Profound Dark Needle? Betul sekali, Lady Bing mengangguk. Begitu Soul Battlefield keluar, itu akan dapat menyeret jiwa orang lain ke tempat ini dan bertarung dengan jiwa mereka. Jika mereka tidak mati, mereka tidak akan beristirahat. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengangguk. Teknik rahasia yang luar biasa. Tubuh nona muda Bing ini masih berada di lantai 18 penjara es. Dan dia telah dipenjara selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika tubuhnya masih utuh, itu mungkin tidak akan banyak berguna. Dengan kata lain, bahkan jika dia memiliki tubuh fisik, dia tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Namun, medan perang jiwa ini berbeda. Masing-masing dari mereka telah melepaskan belenggu tubuh fisik mereka dan bertarung dengan jiwa mereka. Jadi Lady Bing mampu menekan keuntungan Bei Limo sejauh mungkin. Karena dia telah mempersiapkan ini selama puluhan ribu tahun, kemungkinan pencapaiannya dalam kekuatan jiwa ilahi tidak bisa diremehkan. Saya punya proposal, tapi saya tidak tahu apakah Lady Bing mau mendengarkannya. Kamu hanya ingin membunuh Bei Limo, pelacur itu. Jika kamu bisa menyetujuinya, dalam 10 napas waktu, saya akan mengambil nyawanya. Petik 2. Mendengarkan dia memanggilnya pelacur tanpa ragu sedikitpun, wajah Bei Limo menjadi gelap.
diam-diam menggertakkan giginya dan bertekad untuk menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Yang Kai. Sudut mulut Lady Bing melengkung, mengambil nyawanya dalam 10 napas. Nak, apakah kamu tidak takut angin memotong lidahmu? Kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Bahkan ratu ini tidak memiliki kemampuan ini. Apalagi kamu. Yang Kai tersenyum ringan. Tentu saja saya membutuhkan kerja sama kamu. Lady Bing bertanya, bagaimana kita bekerja sama? Jika kamu membiarkanku keluar, aku berjanji akan memotong tubuhnya menjadi daging cincang. Yang Kai berkata sambil menggunakan kedua tangannya untuk membentuk pisau dan dengan cepat memotong udara seolah-olah dia sedang memotong daging. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Belimo berubah drastis saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Nak, kamu berani." Jika tubuh fisiknya hancur, dia akan habis. Jadi ketika dia mendengar Yang Kai mengatakan ini, dia menjadi sangat gugup, takut Lady Bing akan menyetujui permintaannya. Hahaha, Lady Bing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang Kai juga tersenyum dan berkata, apa pendapat nona muda tentang lamaranku? Omong-omong, saya juga sangat polos dan tidak sengaja terlibat dalam pertempuran kamu. Tempat ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku tidak bisa membantu banyak di sini. Jadi lebih baik aku keluar dan membantu dari luar. Usulan ini cukup bagus. Lady Bing mengangguk ringan. Senyum di wajahnya menghilang. Tapi aku tidak bisa menyetujuinya. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan bertanya, kenapa? Lady Bing menyipitkan matanya saat dia menatap Belimo dan berkata dengan ringan, jika kamu memotong tubuhnya menjadi daging cincang, ratu ini tidak akan bisa merebut tubuhnya. Yang Kai berkedip dan tidak bisa menahan tawa. Jadi itu rencanamu. Kamu benar-benar ingin merebut tubuhku? Belimo mencibir. Tetapi karena pihak lain memiliki niat seperti itu, dia agak lega. Kalau tidak dia akan takut Yang Kai akan dibebaskan. Mengapa tidak? Lady Bing sedikit mengangkat alisnya. Metode kultivasi yang kamu dan saya kultivasi berasal dari sumber yang sama. Selama aku mengalahkanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memilikimu. Apalagi, ratu ini hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan, Belimo mencibir. Saya hanya akan tahu jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya setelah saya mencoba. Lady Bing tersenyum ringan. Auranya perlahan naik saat hukum yang dingin menyebar dari tubuhnya. Dia menjilat bibir merahnya dan berkata, murid, apakah kamu tahu? Pria itu memanggil namamu sebelum dia meninggal. Ingin kamu menyelamatkannya. Benua Cloud Shadow. 3000 meter di atas tempat promosi Yang Kai. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tempat, seperti patung abadi. Cakar naga Yang Kai menusuk dada Belimo dan meraih hati iblis yang sedang berdetak. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Belimo. Tetapi matanya yang indah tidak fokus dan kosong. Bau darah yang samar tercium di udara. Perwujudan itu kembali dalam keadaan menyesal. Tetapi ketika melihat pemandangan ini, ia tertegun sejenak sebelum buru-buru bergegas ke samping dan dengan hati-hati memeriksanya. Ekspresi kesusahan dan kecemasan muncul di wajahnya yang bersudut. Itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi saat ini, tidak bisa merasakan jejak jiwa dari tubuh Yang Kai dan Belimo. Dengan kata lain, jiwa mereka telah meninggalkan cangkangnya dan menghilang entah kemana. Hal ini membuat hal-hal sulit untuk ditangani. Pada saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Belimo. Tubuh fisik Belimo ada di sini, dan jiwanya tidak terlihat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pihak lain tidak akan bisa menolak. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Belimo, apa yang akan terjadi pada Yang Kai? Tidak mungkin jiwa dua orang muncul dari cangkang mereka pada saat yang sama tanpa alasan. Itu pasti karena semacam teknik rahasia sehingga perwujudan tidak berani bertindak gegabah tanpa memahami efek dari teknik rahasia ini. Itu bahkan tidak berani menggerakkan tubuh mereka. Tak berdaya. Itu hanya bisa mengandalkan kekuatan seluruh benua untuk menyembunyikan jejak tempat ini agar tidak ketahuan. Di dalam Soul Battlefield, suara Lady Bing sangat dingin. Setiap kata memotong di hati. Orang itu tergila-gila padamu. Dia pikir kamu akhirnya akan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi bahkan sampai dia mati, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Murid, tahukah kamu bahwa ketika dia meninggal, ekspresi keputusasaannya benar-benar tak terlupakan? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya saat itu? Selama kamu membuka mulut, guru pasti akan membantu kamu. Kamu adalah murid guru yang paling berharga. Xuan Bing, Belimo berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik memelintir saat tubuhnya yang lembut bergetar dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti belalang. Senyum dingin muncul di wajah Xuan Bing saat tirai cahaya yang terlihat muncul di sekitar tubuhnya, membentuk penghalang setengah lingkaran. Ci, cahaya dingin menerpa tirai tipis dan hanya menyebabkan riak.
tapi tidak bisa menembusnya. Aura dingin di Soul Battlefield menjadi semakin kaya, seolah-olah mencoba membekukan jiwa seseorang. Pasangan master dan murid ini sama-sama dari klan iblis salju dan mahir dalam hukum atribut es. Terlebih lagi, pencapaian mereka dalam Divine Soul Force sangat tinggi sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Begitu mereka menyerang, seluruh Soul Battlefield terpengaruh. Yang Kai menyadari ada sesuatu yang salah saat Xuan Bing membuka mulutnya untuk memprovokasi dia, jadi dia dengan cepat melarikan diri. Bei Limo adalah Demon Saint, jadi dia secara alami memiliki kultivasi Demon Saint Soul. Karena Xuan Bing berani menyerangnya, kemungkinan dia tidak jauh. Yang Kai tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran antara keduanya. Namun, yang membuat Yang Kai terdiam adalah bahwa meskipun Soul Battlefield ini tampak luas dan tak terbatas, luas permukaannya sebenarnya sangat terbatas. Dia hanya berhasil melarikan diri 5 km sebelum dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia telah mencapai tepi medan perang jiwa dan tidak bisa lagi melarikan diri. Ketika energi sedingin es menghantamnya, seluruh avatar jiwa Yang Kai bergetar dan lapisan tipis es muncul di tubuhnya. Sangat mengejutkannya sehingga dia dengan cepat mengedarkan jiwanya untuk menahan dingin. Ini benar-benar nasib buruk. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dilihat dari situasi saat ini, sebelum Xuan Bing dan Bei Limo dapat memutuskan pemenangnya, dia mungkin akan mati di sini. Duduk di sini dan menyaksikan harimau berkelahi, menunggu untuk menuai keuntungan. Semua ini hanya angan-angan. Suara ci-ci-ci terus terdengar. Meskipun Xuan Bing dilindungi oleh kekuatan jiwa ilahinya dan tidak dirugikan oleh cahaya dingin, itu masih mundur selangkah demi selangkah. Dari sini, dapat dilihat bahwa pencapaiannya di Divine Soul Force agak lebih rendah dari Bei Limo. Bagaimanapun, dia telah dipenjarakan oleh Bei Limo selama puluhan ribu tahun, dan Bei Limo sekarang adalah Saint Iblis. Jadi wajar jika kekuatannya menjadi lebih lemah. Namun, senyum di wajahnya tidak melemah sedikitpun, dan provokasi dalam suaranya tidak berhenti sama sekali. Apakah kamu marah? Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melupakan pria itu. Kamu benar-benar murid guru yang baik, bahkan memikirkan anak buah guru kamu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia mati di tanganmu? Omong kosong, Bei Limo, yang selama ini diam, mengatupkan giginya dan mengutuk. Kaulah yang membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Xuan Bing dengan dingin menjawab, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin guru membunuhnya? Saat dia berbicara, Xuan Bing sudah mundur lebih dari 1000 kaki. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia berkata, murid, kamu tampaknya terluka. Kenapa kekuatan jiwa ilahi kamu agak berbeda dari yang saya harapkan? Di sisi lain, Yang Kai, yang berjuang melawan hawa dingin, mendengar ini dan hatinya menjadi jernih. Tentu saja Bei Limo terluka. Tidak hanya Bei Limo, tetapi semua dari 12 Saint Iblis di wilayah Iblis juga terluka. Ming Yue telah menghancurkan sebagian besar jiwa mereka. Jadi dalam waktu sesingkat itu, Saint Iblis ini mungkin belum pulih. Di sisi lain, kerusakan pada jiwa ilahinya telah menyebabkan kekuatan Bei Limo di medan perang jiwa turun drastis. Terus, Bei Limo dengan dingin mendengus saat dia dengan lembut menunjuk ke arah Xuan Bing. Dengan ujung jarinya ini, tubuh lembut Xuan Bing bergetar dan segera setelah itu, kepingan salju putih murni muncul di dadanya. Kepingan salju ini seperti merek yang tercetak di dada Xuan Bing. Dengan suara retak, kepingan salju dengan cepat tumbuh dalam ukuran. Mengembun menjadi hukum dingin yang tampaknya benar-benar menutupi Xuan Bing. Ekspresi rasa sakit yang luar biasa muncul di wajah Xuan Bing saat tubuhnya menegang. Tapi segera, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan mengejek, sudah ku bilang, keterampilanmu diajari olehku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saat dia berbicara, kepingan salju di tubuhnya mulai mencair dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan juga menunjuk beberapa kali ke arah Bei Limo. Ekspresi Bei Limo menjadi serius saat dia dengan cepat menghindari kekuatan tak terlihat. Sebelum Bei Limo bisa menstabilkan dirinya, beberapa rantai putih bersih telah melesat ke arahnya dari segala arah, seperti beberapa ular roh yang mencoba untuk membungkusnya. Bei Limo mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang panjang kristal muncul di tangannya. Dengan ketukan ringan, dia mengenai bagian atas salah satu rantai dan membuatnya terbang dengan bunyi dentang. Hujan pedang jatuh dari langit dan berubah menjadi tirai cahaya. Dentang, dentang, dentang. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit saat cahaya dingin melintas. Pasangan master murid ini, apakah itu ras atau metode kultivasi mereka? Keduanya berasal dari sumber yang sama, jadi metode bertarung mereka sangat mirip. Hanya saja salah satu dari mereka telah terjebak di sini untuk waktu yang lama dan kekuatannya lebih rendah dari yang lain, sementara yang lain terluka. Dalam waktu singkat, mereka seimbang.
Yang Kai benar-benar diabaikan oleh mereka. Xuan Bing tidak tahu kesempatan besar apa yang dimiliki Yang Kai. Jadi yang ingin dia lakukan hanyalah merebut tubuh Bei Limo dan menelan jiwa muridnya. Jadi dia tidak bisa diganggu dengan kehidupan Yang Kai. Bahkan jika Bei Limo ingin mempertahankan nyawa Yang Kai, dia tidak punya waktu luang. Akibatnya, situasi Yang Kai menjadi lebih buruk. Ketika kedua wanita ini tidak bertarung, itu masih baik-baik saja. Tetapi begitu mereka melakukannya, hawa dingin di seluruh Soul Battlefield mulai meningkat. Yang Kai mati-matian mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan, tetapi dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia sudah mundur ke tepi medan perang, tubuhnya masih tertutup es secara bertahap. Rasa dingin yang menusuk tulang tidak hanya menyebabkan jiwanya bergetar, tetapi bahkan pikirannya tampak membeku. Es secara bertahap berubah menjadi es, dan dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seluruh avatar jiwa Yang Kai telah dibekukan. Kesadarannya berangsur-angsur tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Itu benar-benar berakhir. Setelah melarikan diri dari mata 12 Saint Iblis di benua Eternal Heaven, dia benar-benar jatuh di tempat terkutuk ini. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Sama seperti pikiran Yang Kai benar-benar tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir. Sensasi dingin tiba-tiba menyapu tubuhnya, menyebabkan dia tiba-tiba bangun. Ketika dia memfokuskan penglihatannya lagi, dia menemukan bahwa dia masih terbungkus lapisan es, dan rasa dingin yang tak tertahankan menyebar dari setiap bagian jiwanya. Namun, di bawah pengaruh sensasi dingin ini, dia tidak lagi merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Teratai pemanasan jiwa? Yang Kai memutar matanya dengan tak percaya. Bagaimana lotus pemanasan jiwa masih berguna? Avatar jiwanya telah diseret ke medan pertempuran jiwa ini. Tetapi lotus pemanasan jiwa belum diseret. Berbicara secara logis, hubungannya dengan lotus pemanasan jiwa seharusnya benar-benar terputus. Tapi sekarang, sepertinya koneksi ini belum terputus. Yang Kai bahkan merasa bahwa dia bisa memanggil teratai pemanasan jiwa. Bukan hanya teratai pemanasan jiwa, tetapi semua yang ada di laut pengetahuannya. Menyadari hal ini, Yang Kai diam-diam menutup matanya dan memutuskan untuk sementara bertindak seperti kura-kura. Di medan perang, pertempuran Xuan Bing dan Bei Limo berkecamuk seperti api yang mengamuk. Kekuatan jiwa mereka yang kuat memenuhi udara, menyebabkan seluruh medan pertempuran jiwa bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Pegunungan es di sekitarnya semuanya meledak menjadi debu, memenuhi seluruh dunia dengan debu es saat kepingan salju yang jatuh dari langit menjadi lebih ganas. Kedua sosok itu terjerat di udara, terkadang bertabrakan dan terkadang berpisah, bercampur dengan erangan teredam. Pertempuran antara jiwa bukanlah pertempuran biasa. Pertempuran seperti itu bisa dikatakan paling berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian. Setiap kali mereka bertabrakan, apakah itu Xuan Bing atau Bei Limo, keduanya akan sangat menderita. Namun, kedua wanita ini, yang seharusnya menjadi tuan dan murid, sekarang seperti musuh bebuyutan, bertekad untuk saling membunuh. Sekarang, saatnya untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama jatuh. Pada titik ini dalam pertempuran, wajah Bei Limo telah kembali tenang, sementara Xuan Bing, di sisi lain, tampak agak bingung dan jengkel. Jelas, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini tidak sulit untuk dipahami. Meskipun jiwa Bei Limo telah rusak, dia masih seorang Demon Saint. Jika bukan karena ini, Xuan Bing tidak akan menjadi lawannya. Meskipun dia adalah tuannya, itu telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Seorang sarjana yang telah dipisahkan selama 3 hari harus memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru, apalagi puluhan ribu tahun. Setelah tabrakan hebat lainnya, seluruh Soul Battlefield bergetar. Tetapi kali ini, Bei Limo dan Xuan Bing tidak terpisah, malah menempel satu sama lain. Telapak tangan mereka saling bersentuhan saat energi jiwa di tubuh mereka melonjak, berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Sudah puluhan ribu tahun, ratu ini telah menunggu kesempatan ini. Bahkan jika saya mati di sini hari ini, kamu murid pengkhianat tidak akan memiliki waktu yang mudah. Wajah cantik Xuan Bing berubah saat dia berteriak histeris. Ekspresi Bei Limo menjadi serius saat dia mendesak jiwanya untuk melawan Xuan Bing. Tuan, masa lalu sudah berlalu. Saya pikir kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Diskusi, Xuan Bing tertawa mengejek. Diskusikan apa? Apa yang harus dibicarakan antara ratu ini dan kamu pelacur? Untuk menghadapimu, ratu ini bahkan telah meninggalkan tubuh fisiknya. Tidak ada jalan keluar. Bei Limo berkata, tapi tuan, kamu bukan lagi lawan saya. Jika ini terus berlanjut, jiwamu akan hancur. Meskipun kamu telah menyerahkan tubuh fisik kamu, saya masih dapat menemukan yang baru untuk kamu. Di masa depan,
kamu mungkin memiliki kesempatan untuk kembali. Bagaimana kamu bisa begitu baik? Suan Bing mencibir. Jangan lupa, kamu dibesarkan olehku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kepribadian seperti apa yang kamu miliki? Saya khawatir begitu saya menarik tangan saya, kamu akan segera mengambil nyawa ratu ini. Petik 2. Bei Limo menghela nafas ringan. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan guru? Berhentilah bermimpi. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Bei Limo berkata dengan ringan. Bahkan jika aku bersumpah atas nama Great Demon God, apakah guru tidak mempercayaiku? Mata Suan Bing tiba-tiba melebar. Apakah kamu bersedia bersumpah atas nama Great Demon God? Bei Limo mengangguk ringan. Selama guru mau berhenti. Suan Bing tidak menyangka Bei Limo begitu tulus dan ekspresinya tidak bisa membantu menjadi sedikit terpana. Tetapi hanya dalam sekejap. Dia membuang pikiran ini di dalam hatinya dan ekspresinya menjadi galak lagi saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, sudah terlambat. Ketika ratu ini membunuh pria itu, kau dan aku ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Bei Limo menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar harus begitu sombong? Ratu ini sudah mundur lagi dan lagi. Karena kamu menjadi tuan saya bersedia memberi kamu jalan keluar. Jadi jangan mencoba untuk tidak tahu berterima kasih. Suan Bing dengan dingin mendengus. Jangan mencoba menyanjungku. Ratu ini benar-benar bukan lawanmu. Jika ini terus berlanjut, ratu ini akan mati di sini. Tapi lalu apa? Kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan bisa melukai Bei Limo dengan parah di sini. Bei Limo menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Ketika dia membuka matanya lagi, fluktuasi jiwanya tiba-tiba menjadi lebih kuat, menyebabkan Suan Bing mengeluarkan erangan teredam. Di langit di atas, kedua wanita itu menemui jalan buntu. Fluktuasi jiwa mereka menurun pada tingkat yang jelas. Tetapi sebagai perbandingan, kecepatan penurunan Suan Bing jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan benar-benar hancur. Meskipun dia telah menggunakan tangan Yang Kai untuk secara paksa menyeret jiwa Bei Limo ke medan perang jiwa, Bei Limo juga terluka. Tetapi kekuatannya tidak sebesar pihak lain. Jadi semua rencananya sia-sia. Meski begitu, ketika Suan Bing menatap Bei Limo, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, avatar jiwa Suan Bing telah mencapai keadaan semi-transparan. Sebuah tanda bahwa dia telah menarik jiwanya. Bahkan jika dia ingin berhenti sekarang, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bei Limo, yang telah menghadapinya selama ini, juga menjadi pucat saat tubuhnya bergoyang. Tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari kedua wanita itu yang berani dengan mudah menarik tangan mereka. Jika tidak, yang pertama terluka adalah diri mereka sendiri. Pada akhirnya, pertempuran jiwa ilahi ini akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Dilihat dari situasi saat ini, orang yang akan jatuh di sini tidak diragukan lagi adalah Suan Bing. Pada saat ini, aura lain tiba-tiba muncul 10 kilometer jauhnya. Seperti kebangkitan naga yang sedang tidur. Kedua wanita itu sama-sama menoleh untuk melihat. Keduanya mengenakan ekspresi tertegun. Di sisi lain, Yang Kai, yang telah membeku, tiba-tiba membuka matanya. Dengan pikiran, pedang pembunuh jiwa muncul dari udara tipis dan berubah menjadi tirai cahaya yang jatuh ke arahnya. Setelah serangkaian suara retak, Yang Kai melepaskan diri dan meraih pedang pembunuh jiwa di tangannya. Senyum muncul di wajahnya. Situasi di sini seperti yang dia duga. Dia bisa memanggil semua yang ada di laut pengetahuannya. Soul Slaying Blade baik-baik saja. Jadi item lainnya juga harus baik-baik saja. Dengan pikiran, cahaya 7 warna mekar di bawah kaki Yang Kai dan teratai 7 warna muncul dari udara tipis, mengangkatnya. Yang Kai melangkah ke Seven Colored Soul Warming Lotus, Soul Slaying Blade di bahunya. Dan seperti Raja Gunung yang bersiap turun gunung untuk merampok orang lain, dia dengan gagah berani berjalan menuju pusat medan perang. Angin dingin bertiup saat hukum es dingin mendatangkan malapetaka di sekitar lotus pemanasan jiwa. Saat cahaya cemerlang menghalangi semua dingin yang menghalangi jalan Yang Kai. Suan Bing dan Bei Limo sama-sama tercengang saat mereka menatap ke arah Yang Kai. Hanya ketika Yang Kai mendekat, Suan Bing berteriak, kamu sebenarnya tidak mati. Setelah melawan Bei Limo, dia tidak lagi memperhatikan situasi Yang Kai. Bagaimanapun, menurutnya, bocah kecil yang lemah seperti itu tidak akan bisa bertahan lama di Soul Battlefield-nya. Jadi tidak perlu terlalu memperhatikannya. Tetapi pada kenyataannya, Yang Kai tidak hanya tidak mati, dia benar-benar bersemangat. Saat dia mendekat, aura ganas dan jahat menekannya, menyebabkan pikirannya membeku. Apakah kamu sangat kecewa? Yang Kai menyeringai padanya sebelum berbalik untuk melihat Bei Limo. Senyumnya dipenuhi dengan niat jahat.
Ekspresi Belimo berubah. Dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mulutnya dan meludahkan Divine Soul Power-nya, mengubahnya menjadi lonjakan es yang melesat ke arah Yang Kai. Dengan suara ci-ci-ci, sebuah lubang muncul di dada dan perut Yang Kai. Lukanya mengalir dengan cahaya yang cemerlang dan tidak ada darah yang terlihat. Bagaimanapun, dia adalah avatar jiwa, jadi tentu saja tidak akan ada darah. Yang Kai menatap lukanya sejenak sebelum menatap Belimo lagi. Ekspresinya sangat kejam, sakit, jalang. Saat dia berbicara, dia menginjak lotus pemanasan jiwa dan bergegas di depan Belimo. Telapak tangannya menyapu. Dengan keras, kepala Belimo terbentur ke samping. Jika itu adalah tubuh fisiknya, tanda 5 jari akan muncul di wajahnya. Tamparan ini tidak hanya mengejutkan Belimo, tetapi juga mengejutkan Xuan Bing. Dia menatap luka di tubuh Yang Kai, tidak bisa mengerti mengapa dia masih hidup. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, bahkan jika Yang Kai tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Tetapi Yang Kai masih hidup dan menendang, ini tidak normal. Sementara kedua wanita itu masih linglung, luka di dada dan perut Yang Kai sudah mulai bersinar dengan cahaya 7 warna. Lubang yang telah ditembus oleh paku es itu benar-benar sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Pada saat yang sama, lotus pemanasan jiwa di bawah kakinya juga mulai bersinar cemerlang. Teratai pemanasan jiwa, harta karun dunia. Teratai pemanasan jiwa, Xuan Bing berteriak. Matanya terbakar saat dia menatap teratai 7 warna. Meskipun Yang Kai baru saja menginjak teratai pemanasan jiwa, Xuan Bing tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya terkejut melihat betapa uletnya vitalitas bocah kecil ini dan bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Hanya setelah melihat efek ajaib dari teratai pemanasan jiwa dengan matanya sendiri, kilasan wawasan muncul di benaknya saat dia mengenali apa teratai ini. Ini adalah harta karun dunia tertinggi. Apa yang disebut harta karun dunia tertinggi ini lahir dari kekacauan primordial dan merupakan salah satu dari jenisnya. Tak heran jika bocah ini mampu bertahan dengan perlindungan harta karun dunia. Meskipun lingkungan medan perang jiwa keras, bagaimana itu bisa merenggut nyawanya? Ini adalah harta yang hanya ada dalam legenda. Xuan Bing tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Xuan Bing, yang sudah memiliki keinginan untuk mati, mau tidak mau merasa bersemangat. Situasinya saat ini sangat buruk, dan dia tidak memiliki tubuh fisik. Jadi kecuali dia berhasil memiliki tubuh Bei Limo, dia tidak akan bisa hidup lama. Tetapi jika dia memiliki lotus pemanasan jiwa, segalanya akan berbeda. Jika dia bisa mendapatkan harta karun dunia ini, jiwanya tidak akan pernah memiliki risiko menghilang. Dia tidak hanya akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam satu gerakan, tetapi dia juga akan berhasil merebut tubuh Bei Limo. Ketika suara Xuan Bing terdengar, Bei Limo juga tercengang. Sebagai Demon Saint, setelah ditampar oleh Yang Kai, dia seharusnya menjadi marah. Tetapi ketika kata-kata Soul Warming Lotus memasuki telinganya, dia benar-benar melupakan kemarahannya dan malah menoleh untuk menatap 7 warna. Teratai. Meskipun dia membenci Xuan Bing, dia mempercayai penglihatan lawannya. Belum lagi, dia adalah Saint Iblis. Jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa teratai harta karun 7 warna ini luar biasa. Bocah ini benar-benar memiliki lotus pemanasan jiwa. Kesempatan mengerikan macam apa ini? Tidak heran dia selalu merasa bahwa kultivasi jiwa anak laki-laki ini lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi inilah alasannya. Dia juga memiliki sebagian dari World Will of the Star Boundary dan mahir dalam hukum luar angkasa. Salah satu dari ini adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai bagi orang biasa. Tetapi sekarang mereka telah benar-benar berkumpul di tubuh satu orang. Apakah orang ini anak dewa? Bagaimana keberuntungan seseorang bisa begitu baik? Saat Bei Limo tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai menamparnya lagi. Dengan keras, kepala Bei Limo terlempar ke samping lagi. Dia tiba-tiba menoleh dan menggertakkan giginya. Kamu. Ta. Berbalik lagi. Ta. Setelah 3 tamparan, tubuh lembut Bei Limo bergetar sedikit, jelas sangat marah. Dia, seorang Demon Saint yang bermartabat, sebenarnya telah ditampar wajahnya oleh seseorang. Penghinaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Dan kemarahan di hatinya seperti gelombang deras saat aura pembunuh melonjak dari tubuhnya. Namun, dia tidak berani menoleh lagi. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Yang Kai lagi kali ini, dia merasa bahwa dia telah mengalami semacam perubahan. Kata-kata dan tindakannya dipenuhi dengan kekejaman. Jangan pergi terlalu jauh, Bei Limo menurunkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Aku pergi terlalu jauh, Yang Kai menyeringai jahat saat dia mengarahkan pedang pembunuh jiwanya ke leher putih Bei Limo dan dengan dingin berkata,
Kamu tahu betul siapa yang bertindak terlalu jauh. Saya katakan jika kamu tidak membunuh saya akan membunuh kamu nanti. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Bei Limo tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi giginya terkatup rapat hingga hampir patah. Yang Kai memiringkan kepalanya untuk melihat Xuan Bing dan tersenyum ringan. Rencana senior benar-benar bagus. Dan aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Ketika kamu memberi saya Profound Dark Needle, kamu tidak mengatakan bahwa itu akan berbahaya bagi saya setelah diaktifkan. Xuan Bing berkata dengan nada netral. Bukankah kamu yang diuntungkan dari ini? Yang Kai sekali lagi meletakkan pedang pembunuh jiwa di bahunya dan membelai dagunya dengan tangannya yang lain. Keberuntungan tuan muda ini cukup bagus. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama terbunuh. Xuan Bing tetap diam. Ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang Kai melihat sekeliling sejenak sebelum berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada dua jalan. Aku akan menebasmu dengan satu bilah. Atau aku akan menebasmu dengan satu bilah. Kalian berdua memilih. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat Soul Slaying Blade. Saat Divine Sense-nya melonjak, cahaya bilahnya berkedip-kedip seperti lidah ular berbisa. Ekspresi Xuan Bing dan Bei Limo sedikit berubah. Kedua wanita itu tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berkembang menjadi seperti itu. Mereka telah bertarung seperti api dan air di sini. Bertarung sampai mati. Namun Yang Kai memanfaatkan mereka. Tanpa ragu-ragu, Bei Limo menoleh ke Xuan Bing dan berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Kamu dan aku akan mundur bersama." Pada saat ini, hanya jika dia dan Xuan Bing mencapai kompromi sementara dan berhenti pada saat yang sama, mereka dapat keluar dari krisis ini. Kalau tidak, jika Yang Kai benar-benar menebasnya, bahkan jika dia adalah Saint Iblis, dia masih akan mati di sini. Mengatakan demikian, dia mulai menghitung. Yang Kai mencibir dari samping saat aura Soul Slaying Blade menjadi semakin berbahaya. Sebelum Bei Limo bisa menghitung sampai 3, pedang pembunuh jiwa menebas ke arahnya tanpa ampun. Bagi Yang Kai, Bei Limo tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada Xuan Bing. Jadi jika dia ingin membunuh mereka, dia harus membunuh Demon Saint ini terlebih dahulu. Saat ini, avatar jiwa Xuan Bing sudah tembus pandang, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Ming Yue baru saja jatuh kurang dari sebulan yang lalu. Jadi jika dia bisa membunuh Demon Saint di sisi ini, dia akan bisa membalaskan dendamnya. Ekspresi Bei Limo berubah drastis ketika dia melihat cahaya pedang ini menebas ke arahnya. Dan dia dengan cepat menarik tangannya, tidak peduli dengan lukanya sendiri. Tunggu, Xuan Bing tiba-tiba berteriak. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Cahaya pedang mendarat di kepala Bei Limo dan energi tajam memotong avatar jiwa Saint Iblis ini. Menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk, menyebabkan wajahnya pucat dan jiwanya bergetar. Yang Kai memiringkan kepalanya ke arah Xuan Bing dan dengan dingin berkata, "Cukup omong kosong. Aku tidak punya banyak kesabaran." Xuan Bing dengan belak-belakan berkata, "Apakah kamu menginginkan seorang Demon Saint yang akan mematuhi setiap kata kamu dan melayani kamu? Jika kamu mau, kamu sebaiknya mendengarkan saya." Petik 2. Apa? Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Apa maksudmu? Artinya secara harfiah. Yang Kai merenung sejenak sebelum menoleh untuk melihat Bei Limo dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang kamu bisa membantuku membawanya masuk. Jika dia ingin menaklukkan seseorang, itu tidak berbeda dengan menanam merek jiwa di laut pengetahuan mereka atau memaksa mereka untuk menyerahkan tanda jiwa mereka. Memungkinkan dia untuk mengendalikan hidup dan mati mereka dengan satu pikiran." Yang Kai telah melakukan ini lebih dari sekali. Tetapi itu dengan premis bahwa kultivasi jiwanya lebih kuat daripada lawannya. Hanya dengan begitu dia bisa menembus pertahanan jiwa lawannya. Bei Limo adalah Saint Iblis. Jadi Yang Kai tidak memiliki kepercayaan diri untuk menentukan hidup atau matinya. Xuan Bing mencibir. Perbedaan kekuatan antara kalian berdua terlalu besar. Bahkan dengan bantuanku, bagaimana kamu bisa menaklukkannya? Berhenti sejenak. Sudut mulutnya melengkung. Tapi ratu ini punya rencananya sendiri. Yang Kai menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum bertanya. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, manfaat apa yang akan kamu dapatkan? Tentu saja itu tidak baik untukku. Xuan Bing mencibir. Tidak hanya itu tidak baik untuk saya, tetapi juga akan buruk bagi saya. Namun, ratu ini telah mengatakan bahwa bahkan jika ratu ini mati, dia tidak akan melepaskan pelacur ini dengan mudah. Mendengar ini, Bei Limo berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, wanita ini penuh trik. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya." Yang Kai segera mendorong Soul Slaying Blade ke bawah sedikit dan mengarahkan dagunya ke arahnya. "Sebelum aku mengizinkanmu berbicara, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menebasmu." Bei Limo gemetar karena marah.
Matanya dipenuhi dengan kebencian. Melihat dia sudah tenang, Yang Kai menoleh ke Xuan Bing dan bertanya, "Beritahu saya secara detail, bagaimana kamu ingin membantu saya?" Dia harus mengakui bahwa kata-kata Xuan Bing sangat menarik baginya, dibandingkan dengan menaklukkan Demon Saint. Meskipun membunuh Demon Saint tidak buruk, manfaat yang bisa dia peroleh terlalu kecil. Tentu saja, itu adalah merek jiwa. Apakah kamu bercanda? Wajah Yang Kai tenggelam, merasa seperti dia telah ditipu, menyebabkan suasana hatinya anjlok. Xuan Bing tertawa kecil. Tentu saja aku tidak bercanda. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Hanya saja jiwa pelacur ini lebih kuat dari milikmu. Jadi kau tidak akan bisa menembus pertahanan jiwanya. Tetapi bagaimana jika seseorang mengambil inisiatif untuk bekerja sama? Ekspresi Yang Kai menjadi lebih buruk. Apakah dia idiot? Kenapa dia mau bekerja sama dengan hal seperti itu? Saat dia berbicara, dia kehilangan kesabaran dan auranya menjadi berbahaya. Tentu saja dia tidak akan bekerja sama. Tetapi ratu ini akan melakukannya. Xuan Bing terkekeh. Ekspresi kegilaan muncul di wajahnya. Awalnya, Bei Limo tidak mengambil hati kata-katanya. Tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia memelototi Xuan Bing dengan marah. Jejak ketakutan muncul di matanya yang indah. Perubahan ekspresinya tidak dapat disembunyikan dari Yang Kai, membuatnya merasa bahwa kata-kata Xuan Bing agak dapat dipercaya. Xuan Bing melanjutkan, "Kamu dapat menanamkan merek di jiwa ratu ini. Dengan cara ini, hidup dan mati ratu ini akan berada di bawah kendalimu." Dan kemudian, matanya dengan dingin melirik ke arah Bei Limo. "Ratu ini akan mencoba merebut tubuh pelacur ini. Jika saya berhasil, hidup dan mati saya akan tetap di tangan kamu. Tetapi jika saya gagal..." "Apa yang terjadi jika kamu gagal?" Yang Kai bertanya dengan mata menyipit. "Pelacur ini akan menelan jiwa ratu ini, sehingga merek jiwa secara alami akan ditransfer kepadanya." Xuan Bing tertawa terbahak-bahak. "Jadi, apakah ratu ini berhasil atau gagal? Kamu akan dengan mudah menaklukkan Saint Iblis. Bagaimana dengan kesepakatan ini?" Saat suaranya jatuh, pupil Yang Kai tiba-tiba melebar. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xuan Bing, ini adalah transaksi tanpa biaya apapun, dan itu akan sangat bermanfaat. Itu benar-benar menggoda. Tapi bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata Xuan Bing? Melihat ekspresi cemas Bei Limo, Yang Kai segera bertanya, "Apa yang harus kamu katakan?" Bei Limo buru-buru berkata, "Jangan percaya padanya. Dia hanya berbohong padamu." Yang Kai menoleh untuk melihat Xuan Bing. Dan Xuan Bing dengan dingin tersenyum. "Semua yang aku katakan itu benar. Wah, jika kamu memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, kamu secara alami tahu bahwa saya tidak dapat menipu kamu dalam masalah ini." Bei Limo mendengus. "Begitukah? Pada akhirnya, tidak peduli siapa di antara kita yang melahap yang lain, kekuatan jiwa kita tidak akan ada bandingannya dengan miliknya. Jadi bagaimana jika dia memiliki Soul Brand untuk menahan kita? Hanya perlu beberapa waktu bagi kita untuk menerobos." Petik 2. Xuan Bing berkata, "Kamu juga mengatakan bahwa perlu waktu untuk memecahkannya. Bagaimana jika dia menstabilkan kekuatan merek jiwanya sesekali?" Ekspresi Bei Limo berubah drastis saat dia menggertakkan giginya. "Kamu menggali kuburanmu sendiri." Xuan Bing tertawa. "Apakah kamu takut? Bagus kalau kamu takut, ratu ini hanya membayar kamu untuk semua yang telah kamu lakukan di masa lalu. Tahukah kamu bagaimana guru telah bertahan selama puluhan ribu tahun ini? Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin membalas dendam, guru pasti sudah lama meninggal." Memutar kepalanya, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Yang Kai, "Wah, jika kamu tertarik, kamu harus segera membantuku. Jika tidak, jika kamu benar-benar membiarkannya melarikan diri, kamu akan menyia-nyiakan usahamu." "Apa yang bisa saya bantu?" Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Dalam waktu singkat ini, Yang Kai sudah memikirkan semuanya. Dia tidak bisa tidak tergoda oleh proposal Xuan Bing. Pada titik ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Jika dia berhasil, dia benar-benar bisa menaklukkan Demon Saint. Aktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa dan tambahkan kekuatan jiwa ratu ini. Xuan Bing menggertakkan giginya dan berteriak. Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan lotus pemanasan jiwa seperti yang dia katakan, menyebabkan 7 cahaya berwarna meledak dan menyelimutinya. Xuan Bing yang telah terjebak dalam kebuntuan dengan Bei Limo tidak bisa menahan erangan saat tubuhnya yang tembus pandang mulai mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Tidak hanya itu, tubuhnya juga mulai bersinar cemerlang, membuatnya terlihat sangat misterius. Ekspresi Bei Limo sangat suram sehingga bisa meneteskan air. "Buka rasa ilahimu," Yang Kai berteriak. Xuan Bing ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk bertindak. Saat sens ilahi Yang Kai melonjak,
Rantai tiba-tiba muncul dan melilit avatar jiwa Xuan Bing sebelum menghilang ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Yang Kai merasakan sensasi aneh di hatinya. Tetapi sebelum dia dapat sepenuhnya memahaminya, Xuan Bing berbicara. Kamu bisa pergi sekarang. Pertempuran berikutnya akan terjadi antara aku dan dia. Begitu suaranya jatuh, kekuatan tolak yang kuat datang dari segala arah dan mendorong Yang Kai keluar dari medan perang jiwa ini. Yang Kai hanya punya waktu untuk mengutuk sebelum penglihatannya kabur dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di depannya, bersama dengan bau darah yang samar. Mendongak. Dia melihat bahwa dia masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Cakar naganya bertumpu di dada Beilimo sambil memegang jantung iblis yang berdetak. Perwujudan merasakan sesuatu dan segera terbang. Bertanya, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Divine Sense Yang Kai melonjak saat dia membagikan apa yang telah terjadi di Soul Battlefield dengan perwujudannya. Sesaat kemudian, perwujudannya menunjukkan ekspresi terkejut. Itu benar-benar bisa dilakukan seperti ini? Wajah Yang Kai menjadi gelap. Sekarang sepertinya aku tertipu oleh Xuan Bing itu. Pada saat terakhir, ketika dia mencap tubuh Xuan Bing Divine Soul, perasaan aneh yang dia rasakan membuatnya menyadari bahwa bahkan jika dia mencapnya dengan jiwanya, dia tidak akan bisa mengendalikan hidup dan mati seorang iblis. Santo, kesenjangan antara jiwa mereka terlalu besar. Apakah kamu ingin? Perwujudan itu menatap Beilimo yang tidak bergerak di depannya, menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya untuk menggorok lehernya. Sekarang memang waktu terbaik untuk membunuh Beilimo. Pihak lain tidak akan menolak sama sekali. Dan Yang Kai dapat dengan mudah memotongnya menjadi tumpukan pasta daging. Tetapi jika dia melakukannya, semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan hidup dan mati seorang Demon Saint, Soul Brand tidak sepenuhnya tidak berguna. Sekarang semua tergantung seberapa besar efeknya.